teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, pada menunggu tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November ya. Nah, sama saya juga menunggu masa pengumuman untuk kelulusan administrasi. Jadi nanti akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November. Nah, teman-teman, sambil menunggu masa pengumuman itu, saya ingin untuk mengajak teman-teman untuk mempelajari dulu bila mana teman-teman nanti itu TMS. Artinya kan teman-teman, kalau TMS itu berarti masuk ke masa sanggah. Nah, masa sanggah itu adalah kesempatan kedua yang diberikan kepada teman-teman. Namun harus memperhatikan dulu beberapa hal ya, bahwa satu yang saya garis bawahi bahwa menyanggah itu boleh asal kesalahannya itu adalah dari tim verifikator atau sistem gitu ya. Jadi menyanggah itu asalkan kesalahannya bukan dari diri kita sendiri. Jadi kalau salahnya dari diri kita sendiri itu nggak perlu disanggah. Jadi apa yang kita sanggah ini bila mana kita menemukan bahwa ada hal tertentu yang itu memang dari tim verifikatornya yang salah, padahal sebenarnya menurut kita itu sudah benar. Itu pertama yang harus teman-teman garis bawahi. Jadi bukan asal menyanggah, misalnya teman-teman udah tahu barang itu salah, mau teman-teman sanggah, nggak bisa, karena memang kesalahannya ada di diri kita sendiri. Jadi ingat, masa sanggah itu khususnya adalah bila mana ada kesalahan dari verifikator itu sehingga menyebutkan bahwa Anda TMS, padahal setelah Anda buktikan bahwa itu memenuhi syarat. Misalnya batas usia, Anda diberitahu bahwa batas usianya itu melebihi dari syarat, ternyata Anda belum sampai 56 tahun, misalnya belum nyampe 58 tahun, teman-teman baru 56 tahun, 52 tahun. Nah, berarti itu boleh teman-teman sanggah. Silahkan cek di data administrasi gitu ya. Itu yang disanggah. Kemudian di sini yang pertama, kesalahan TMS merupakan kesalahan dari sistem, itu yang pertama, ataupun pihak verifikator atau verifikasi, bukan kelalaian pelamar. Jadi kalau catat ya, kalau kelalaian pelamar itu bukan hal yang bisa disanggah. Kemudian yang kedua, ajuan sanggah dapat ditolak jika untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan karena kelalaian pelamar. Jadi sama dengan poin 1, teman-teman walaupun menyanggah itu bisa ditolak. Misalnya itu kelalaian teman-teman, misalnya lalai untuk mengupload foto, misalnya foto Anda terbalik, atau malah Anda tidak mengupload foto, mengupload KTP, itu kan berarti kelalaian diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu bisa jadi ditolak, tapi nggak salah, ajukan aja nanti. Kemudian sanggahan dapat diterima apabila kesalahan dari sistem atau panitia. Jadi ada kemungkinan teman-teman melakukan penyanggahan, nggak masalah, tapi bisa diterima atau ditolak. Nah, peserta dapat melampirkan alasan yang benar, realistis, dan tidak mengada-ngada, hanya berdasarkan dokumen yang diunggah selama periode pendaftaran dalam membuat sanggahan. Jadi bukan akan melengkapi dokumen kemudian hari gitu ya. Jadi yang kita sanggah itu harus benar, realistis, tidak mengada-ngada ya. Jadi artinya teman-teman sudah benar nih mengupload, sudah betul nih yang teman-teman upload. Jadi teman-teman bisa menyanggahnya dengan memberitahu bahwa semua berkas dokumen yang dinyatakan TMS itu sudah Anda upload di situ itu ya. Kemudian jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan ingin melakukan penyanggahan pada salah satunya saja dan tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Jadi dikarenakan satu saja dokumen atau satu saja kesalahan itu dinyatakan tidak valid, maka hasilnya tetap akan TMS. Jadi kalau kesalahannya lebih dari satu, itu juga salah satu yang perlu teman-teman garis bawahi. Misalnya kesalahannya banyak, di akreditasinya salah, di ijazahnya juga salah gitu ya, kemudian transkrip nilai salah, KTP-nya juga salah, berarti kesalahannya sudah lebih dari satu. Jadi mohon untuk teman-teman jika menyanggah salah satu saja atau ini cukup fatal, jadi ini kesalahannya dari kita juga, jadi hal seperti itu tentu tidak bisa disanggah oleh teman-teman. Jadi nanti perhatikan jika masuk di masa sanggah, pelajari dengan baik apa yang harus teman-teman sanggah jika TMS. Kemudian
perhatikan dengan teliti sistem kesalahan itu dari siapa, dari sistem verifikator atau dari diri kita sendiri. Nah, bila mana dari diri kita sendiri berarti mungkin kita bisa menyanggah dengan menyadari itu kesalahan dan minta minta diberi kesempatan, cuman peluang untuk diterima atau tidak itu tergantung dari verifikator. Jadi teman-teman, sekali lagi saya informasikan bahwa jika teman-teman nanti masuk di masa sanggah dan teman-teman TMS, nah mungkin teman-teman bisa mempelajari dulu dan memperhatikan apa saja alasan dari TMS itu sendiri. Oke.